Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal asatid wa asatidah rahimakumullah. Hayya bina naskurunallah wa na'budu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kali ini saya akan berbagi tentang cara guru dalam mempersiapkan nilai yang akan diupload di ARD, aplikasi rapot digital madrasah. Yang perlu kita siapkan ada 3 file dalam satu kelasnya. Ini saya contohkan. Nah, ini kelas 7D ya. Kelas 7D yang dibutuhkan adalah file Al-Banjari atau alat bantu, kemudian template nilai harian dan juga template nilai akhir ya. Baik, kita langsung praktek saja. Caranya adalah kita buka ketika file ini Al-Banjari dan template-nya. Oke, sudah terbuka semuanya. Kita lakukan copy data ya. Copy data cukup nama saja enggak apa-apa, tanpa NISN. Sama NISN juga tambah lebih afdol ya. Klik kanan setelah di blok ya, kemudian pilih salin atau copy jika komputer atau laptop Bapak Ibu sekalian menggunakan bahasa Inggris ya. Kebetulan laptop saya sudah berbahasa Indonesia, jadi katanya menjadi salin ya. Ini tanda garis putus-putus berarti sudah ada perlakuan copy atau mengcopy ya. Berikutnya adalah kita buka file Al-Banjari. Kita pastikan ke nama kolom nama siswa di baris pertama atau baris pertama ya. Klik kanan, kemudian pilih seperti ini ya, atau kopas value. Jadi dalam Excel lebih baik kopasnya kopas value, apalagi di sini banyak formula atau rumus ya. Tetap berhati-hati. Nah, setelah itu jangan lupa Bapak Ibu menyesuaikan kelasnya. Kalau Bapak Ibu kelas 7 ngajarnya berarti KKM-nya nanti 65. Tapi kalau kelas 8 67. Kalau kelas 9 70. Nah, ini tidak usah dirubah. Ini adalah panduan aja. Nanti akan menyesuaikan di sini ya, di sel yang berwarna kuning ini ya, ini. Oke. Berikutnya jangan lupa untuk mengatur nama mapel ya. Misalkan nama mapelnya bahasa Inggris. Nah, kemudian kelasnya. Ini Bapak Ibu perhatikan dalam menulis kelas harus menggunakan angka Romawi ya, bukan angka Arab, tapi angka Romawi. Misalkan kelas 7 yang saya ajar, karena tadi template-nya itu kelas 7, maka cara menuliskannya adalah angka Romawi 7 seperti ini. Nah,
Setelah itu jangan lupa setelah angka Romawi diikuti dengan spasi, satu kali aja spasi, diikuti dengan nama rombel, misalkan 7A, 7B, 7C dan seterusnya. Ini saya kebetulan mengajar kelas 7D ya, saya contohkan aja 7D. Setelah itu enter. Nah, kita cek di sini KKM-nya sudah sesuai 65 ya kan? Sudah sesuai. Kalau Bapak Ibu nulisnya ini tidak sesuai, artinya tidak sesuai aturan, misalkan Bapak Ibu mengetiknya 7 dengan angka Arab seperti ini, kemudian spasi D misalkan, dan enter. Bapak Ibu cek di sini, pasti akan muncul error atau isikan jenjang dan kelas yang benar ya. Ya, tadi itu yang benar ya. Jadi kelas 7, 7-nya menggunakan angka Romawi, kemudian spasi diakhiri dengan nama rombel 7 apa? 7D misalkan. Selanjutnya kita langsung ke penginputan nilai ya. Di sini ada penilaian harian 1 atau PH1, kemudian ada PH2 sampai di sini PH7 ya. PH7. Nah, setiap PH itu ada beberapa kolom yang harus kita isi ya, kecuali remedial. Ini kita lewati saja. Tidak dibutuhkan kolom ini. Nah, misalkan materi pada KD1 bisa diisikan dengan judul atau pokok bahasan yang diajarkan kepada siswa. Misal materi pada KD1 saya isikan memahami, ini kan pengetahuan ya, ini materi pengetahuan atau KI3 ya. Memahami kalimat pasif voice misalkan. Mohon maaf kalau memang keliru, jangan dibully ya, karena ini sekedar contoh. Kemudian kita kopikan ini ya, kopikan ke bawah sampai siswa yang paling akhir. Nah, seperti ini. Selanjutnya diisi nilai. Ya, ini saya isi nilai acak aja. Seperti ini. Bapak Ibu sesuaikan dengan nilainya, nilai hasil tesnya atau ujiannya. Jangan meniru cara saya karena ini adalah sekedar contoh. Sesuaikan saja. Dah, itu adalah materi dan nilai pada kompetensi KD1 pada pengetahuan ya. Selanjutnya kita isi materi keterampilan ya. Misalkan mempraktekkan kalimat passive voice misalkan ya, karena ini keterampilan ya. Kita kopikan ke bawah. Kebanyakan ya, kebanyakan. Lalu nilainya misalkan saya samakan, misalnya saya samakan dengan nilai ulangan hariannya. Ini ada 3 kolom lagi, yaitu proyek, praktek, portofolio. Ini bisa diisi salah 1, salah 2, atau salah 3, atau semuanya maksudnya ya. Terserah Bapak Ibu sesuai dengan kriteria penilaian yang Bapak Ibu rencanakan atau dihasilkan. Misalkan proyeknya seperti ini. Sudah, tugas kita selesai. Tugas Bapak Ibu sudah selesai untuk PH1.
Selanjutnya lanjut ke pH 2. Ini saya contohkan 2 pH aja ya, biar tidak terlalu lama. Misalkan ini contohnya, memahami atau mempelajari tenses misalkan. Janganlah ganti yang unik kayaknya, mempelajari bahasa isyarat misalkan, atau mempelajari virus COVID-19 misalkan, yang lagi viral beberapa bulan terakhir ini. Oke, kita kopikan sampai pada siswa yang paling akhir, jangan sampai ada yang selip ya. Ini semua siswa harus mendapatkan nilai. Setelah itu nilai pH. Ini iseng aja ya, asal aja. Misalkan dari nilai yang pH 1 sama pH 2 saya buat berbeda, biar nanti ada pembeda ya. Misalkan ini 88, saya naikkan aja, atau gini ya, dari nilai ini saya tambahkan dengan 1. Intinya di pH 2 lebih baik gitu. Misalkan saya tambahkan dengan 1 misalnya. Ini saya kopikan ke bawah. Iseng ini asal ya. Jadi nilainya 1 digit lebih besar dari nilai pH 1. Kemudian pada materi keterampilan kita isi dengan materi keterampilan sesuai KD-nya ya. Misalkan mempraktekkan gerakan sholat jenazah misalkan. Ini juga sama, kita kopikan ke bawah. Nah, sekarang tinggal mengisi nilai dari keterampilannya. Misalkan saya isi di kolom praktek gitu. Misalkan ini saya coba kurangi aja ya, kurangin 2 digit gitu. Mempercepat aja, tapi Bapak Ibu dalam pengisiannya disesuaikan dengan nilai yang diperoleh siswa ya. Jangan meniru cara pengisian yang saya lakukan. Ini hanya simulasi. Oke, sudah selesai. Nanti kita isi lagi nilai untuk PAT ya. Ini saya kopikan dari sini aja. Jadi nilai PAT. Nah, sudah selesai. pH 1 dan 2 sudah. Kolom PAT atau kolom PAS itu sudah. Maka didapatlah NAP dan predikat ya. NAP itu nilai akhir pengetahuan, pred P itu adalah predikat pengetahuan. Kemudian deskripsi pengetahuan, ada NAK berarti nilai akhir keterampilan, predikat keterampilan dan deskripsi keterampilan. Bapak Ibu perhatikan, tadi saya sengaja di pH 1 untuk nilai hariannya itu saya naikkan 1 angka. Mana ya tadi pH 2 nya ya. Di pH 2 nya saya naikkan 1 digit ya dari pH 1. Tujuannya apa? Pengen menguji deskripsi ini sesuai juknis apa enggak. Karena sesuai juknis itu deskripsi yang muncul adalah nilai tertinggi dari KD yang diajarkan. Artinya apa? Misalkan seperti ini. Ada pH KD 1, KD 2. Nah, ternyata nilai KD 1 itu misalkan lebih baik dari KD 2.
atau PH2, maka nanti yang muncul adalah deskripsinya adalah PH1 atau KD1. Nah, dalam contoh ini saya menaikkan atau nilai tingginya itu berada di PH2 atau KD2, maka yang muncul nanti deskripsinya yang ini, yang mempelajari virus COVID. Nah, itu untuk pengetahuan. Kalau keterampilan ini karena tadi saya turunkan nilainya lebih kecil, ya kan? Maka nanti yang muncul adalah deskripsi atau materi keterampilan pada KD1. Ya, karena yang KD2 lebih kecil nilainya. Saya turunkan tadi. Oke, kita cek. Nah, kita cek di deskripsinya. Nah, oh ini ada COVID-20, ini salah copy aja ya. COVID-nya itu menjadi urut. Nah ini, maaf, kesalahan teknis. Oke, kita cek lagi. Nah, sudah benar nih. Deskripsi untuk pengetahuan yang muncul adalah materi pada PH2 atau KD2. Sengaja. Kemudian untuk keterampilan yang muncul adalah deskripsi dari KD pertama ya. Karena KD2 itu tadi mempraktekkan gerakan sholat jenazah kan. Itu tidak muncul, yang muncul malah ini. Ya, kenapa? Karena nilai di KD1 itu lebih baik ketimbang KD2. Dah, ini sesuai dengan Juknis penilaian tahun 2018. Oke, selesai untuk Al-Banjarinya. Kita simpan, jangan lupa ya, disimpan. Ini dibuat tiap kelas ya. Dibuat tiap kelas, sudah disimpan. Nah, kalau sudah selesai, baru kita membuka file template harian dan template akhir. Nah, oke, kita buka bebas, yang harian dulu boleh. Nah, ini hariannya. Nah, pada template nilai harian jangan diisi semuanya. Yang diisi adalah hanya pada PH1, itu pun hanya 2 kolom, yaitu nilai harian dan nilai keterampilan. Dari mana? Dari Al-Banjari ya. Nah, ini dia nilai akhir pengetahuan yang kita ambil. Nah, kita copy atau klik kanan salin gitu ya. Tanda baris putus-putus berarti sudah melakukan copying ya, atau mengcopy. Baru membuka template nilai harian. Pastikan di nilai kolom nilai PH. Klik kanan, paste. Nah, atau paste spesial ya, value, paste value. Udah. Ini juga dikopikan ke template nilai akhir pada kolom PAT. Ya. Udah, paste value juga. Ya, karena itu rumus. Ya, kalau Bapak Ibu tidak menggunakan paste value, maka rumusnya ikut. Nah, kalau diupload ke ARD nanti ARD-nya rusak, error. Nah, jadi tadi pada kolom NAP pada file Al-Banjari itu kita kopikan, kemudian kita pastikan ke kolom nilai PH pada nilai template nilai harian, dan juga dikopikan ke kolom PAT pada template nilai akhir. Sudah selesai. Nah, berikutnya kita kopikan, ini biar urut ya. Kopikan deskripsi pengetahuan ini, klik kanan, salin atau copy, kita valukan ke ini nilai akhir, template nilai akhir. Nah, seperti ini. Kemudian sebelahnya lagi nilai akhir keterampilan. Nah, biar urut ya. Keterampilan ini kita blok, kemudian kita copy atau salin, dipastikan kemana? Nilai template nilai harian pada kolom nilai keterampilan. Bisa pilih proyek
praktek atau portofolio, bebas ya. Misalkan saya pilih proyek, pasti value. Nah, selesai untuk template nilai harian. Jadi yang dinilai harian hanya 2 kolom saja, yaitu nilai PH yang diambil dari NAP, kemudian nilai keterampilannya ini di kolom proyek ini diambilkan dari NAK atau nilai akhir keterampilan. Setelah itu simpan. Ya, simpan, selesai. Nah, tinggal 1 kolom lagi, yaitu deskripsi keterampilan. Ini juga kita copy, kita pastikan ke deskripsi kemampuan pada ini template nilai akhir. Nah, paste value, jangan lupa paste value karena ini rumus. Oke. Baik, udah semua kita simpan. Udah, ini juga kita tutup atau kita simpan. Jadi nanti yang diupload adalah hanya template nilai harian dan nilai akhir saja. Albanjari jangan diupload ya, bisa rusak atau error. Baik Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah kita login ke ARD menggunakan akun yang sudah diberikan. Oke, kita coba login. Ini saya contohkan oh, masih gagal ya. Ini coba saya lihat dulu akunnya. Ini saya coba pinjam akun dari Pak Umam Solihah. Oke, sudah masuk. Ketika sudah login seperti ini, maka Bapak Ibu langsung ke menu input nilai harian ya. Nah, seperti ini, tidak perlu lagi mengisi bobot dan KKM sudah, karena ini melanjutkan dari semester ganjil. Lanjut ke kelas bahasa Inggris 7 ya. 7 apa? Ya, sesuai yang kita isi templatenya, 7D ya. Ini input nilai kita tunggu, ini masih proses berputar ya, tergantung sinyal Bapak Ibu. Kalau bagus maka ini semakin cepat. Oke. Setelah itu langsung muncul tekan tombol import Excel ya. Setelah itu browse, cari file template nilai harian. Jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru file, jangan sampai keliru file ya. Ini Albanjari jangan sampai, tapi ini template harian. Oke. Open, kemudian simpan. Oke, kita tunggu sampai muncul notifikasi sukses ya. Kita tunggu dulu. Oke, nih sudah terlihat berapa sudah masuk ya. Kita tunggu. Oke. Nah, ini sudah oke. Kita scroll ke bawah, jangan lupa untuk klik simpan. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat di sini yang ada nilainya adalah hanya pada PH 1 sesuai yang kita isi waktu ada di template harian. Nah, ini sudah masuk. Kita langsung ke input nilai akhir ya. Oke, kita masuk ke kelas yang sama 7D ya.
Nah, ini 7D. Klik input nilai seperti biasanya kayak semester ganjil kemarin, tidak ada perubahan ya. Cuman perubahan di template ya. Oke. Nilai akhir, open. Setelah itu klik simpan. Oke, terakhir klik sinkron. Jangan lupa ini ya, sinkron nilai akhir. Setelah import masuk, jangan lupa klik sinkron nilai akhir. Kalau tidak, nanti tidak sesuai. Oke, berhasil. Kita cek nilainya pas sudah masuk. Ini perhatikan, ini B baik ya, B terampil, A sangat baik, B terampil, C cukup baik, C cukup terampil. Ini Bapak Ibu lakukan, teliti setiap siswa ya, kesesuaian antara predikat dengan deskripsinya. Jangan asal input aja ya. Setelah diinput dicek lagi, khawatir ada nilai yang kurang sesuai ya, baik predikat ataupun deskripsinya. Kalau tidak sesuai maka harus kembali lebih awal lagi tadi ya, menginput yang ada di Al-Banjari, kopas ke template harian ataupun ke template akhir. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga hal yang sederhana ini bisa bermanfaat dan semoga proses input rapot ARD sukses ya, dan anak-anak bisa menerima rapot seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.